Kalau misalkan boncengan bawa barang, mungkin akan lebih praktis seperti ini. Ini ujung ke ujung lah ya, nggak usah pada marah dulu. Ini gue yakin pasti pada marah nih ntar fans boynya kayak, itu mau kurang nggak bener nih. Nah, ini masih ada tempat nih gini, terus kan kayak terus di foto di Monaco gitu kan kayak. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Kali ini kita akan membandingkan dua motor yang selalu dibanding-bandingkan. Apalagi kemarin semenjak ada Vario yang baru. Apalagi kalau bukan Honda Vario 160, ya kan? Dan Yamaha Aerox punya Ngap Fatur. Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Ngap, oke ngap? Ngap. Ada salam ngap mas? Nggak ada ya? Di komparasi kali ini, gua nggak akan tes riding, oke? Karena nggak fair. Yang ini standar, yang ini sudah tidak begitu standar. Dan juga motor ini sebenarnya generasi yang sebelum sekarang, gitu. Dan ini yang udah paling baru, karena Aerox sebenarnya ada yang lebih baru dari ini. Ada nggak sih? Ada. Ada kan? Ada yang lebih baru kan? Nah, kemudian sebenarnya ini nggak directly head to head antara Vario 160 dengan Aerox 155. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak directly head to head gitu ya. Tapi mereka mirip-mirip lah gitu. Nah, jadi kalian perlu tanamkan itu dulu ya, para fans fans berat atau apa namanya? Fans apa? Fans boy apa? Fans boy. Fans boy. Fans garis-garis atau fans boy ya? Iya, Pak. Para fans boy tenang, nggak usah emosi, ya nggak usah emosi dulu. Ini komparasi buat yang mau beli. Biasanya fans boy udah komen keras-keras, nggak ada yang beli juga soalnya, iya kan? Jadi di video kali ini gue akan membandingkan practicality-nya, seberapa praktis Vario 160 dibandingkan Aerox. Keren, gue akan membandingkan desain juga, tapi kalau keren balik lagi ke selera masing-masing ya. Ingat, masing-masing punya plus minus sendiri-sendiri, jadi nggak usah langsung emosi. Oke, kita mulai dari depan dulu. Ketika Vario 160 di launching, banyak banget yang bilang, gila tuh depannya lebar banget, kelebaran kali depannya. Jadi untuk membuktikannya, gue sudah sedia satu alat. Set, meteran baju. Ya Allah, itu buat baju bang. Iya, nggak apa. Kaca putri paling abis ini nyariin di mana meteran gue. Jadi kita akan tes, lebih lebar mana? Vario 160 atau Aerox? Sebelum gue ukur, menurut kalian lebih lebar yang mana? Depan ya, bukan belakang, depan dulu. Lebih lebar yang mana, Tur? Tetap Aerox sih. Tur, Erik? Aerox ini. Oke, jadi ini sisi paling lebarnya mana yang sini ya? Kira-kira dari sini ke sini lah. Kira-kira lah. Berapa tuh? 51, 52, 50 lah, 50 nih. Ya 50, 51, 52 lah ya. 52 lah let's say 52. Terus kita ke Aerox. Aerox paling lebarnya yang mana nih? Ujungnya bang yang atas. Ini apa ini? Ini deh kayaknya. Coba. Ini dari sini ke sini ya. 56, 57. Kalau misalkan diikutin dengan metode seperti ini ya.
Yang paling ujung sama ujung ya. Kan ini ujung ke ujung lah ya, nggak usah pada marah dulu. Ini gue yakin pasti pada marah nih ntar fans boynya kayak, itu ngukurnya nggak bener nih, gini. Udah tenangnya dulu, nggak usah emosi. Kecuali kalau misalkan mau diukur begini, nah ini gue nggak, ini lebih nggak akurat lagi sih. Ini kira-kira berapa ya? Kalau ukur lurus susah dibayangin. Susah juga dibayangin ya. Susah lah, mungkin mirip lah ya. Jadi sebenarnya kalau secara bentuk depan ini sebenarnya nggak lebar-lebar banget, sama aja menurut gue sama Aerox. Bahkan kalau diukur dari ujung ke ujung mungkin bisa lebih lebar itu. Tapi sebenarnya sama aja gitu, nggak kayak orang yang wah gila lebar banget. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak, dia oke aja. Itu kalau dari sisi depan. Nah, kalau dari sisi desainnya sendiri gimana? Lo lebih suka yang mana tuh? Lo kan Fatur pelan tapi party stiker aja. Pelan tapi party. Silver Aerox, ya kan? Tuh lo banget tuh emang. Lo emang ngap Fatur banget. Gue tidak bisa menjawab itu. Ya lo menurut lo kalau secara desain, coba lo lebih suka yang mana? Sejauh ini gue masih suka Aerox sih bang. Oke, nggak apa. Karena menurut gua Aerox itu memang ada kesan sportinya, iya kan? Nah, sekarang kita lihat dari sisi sportinya deh, gitu. Dari kita udah dari depan, lebar depan. Sekarang kita lihat dari sisi sportinya. Lebih sporty yang mana sih? Secara looks dan secara fitur. Yuk kita gitu. Salah satu fitur sporty, ya, entah di mobil, entah di motor tuh biasanya apa tuh? Kalau di bagian dashboard sini, apa tuh? LCD. Kok LCD sih? Ya LCD salah. LCD bukan fitur sporty banget sih. Tapi sebenarnya sporty banget tuh adalah RPM atau rev counter. Nah, di Aerox itu ada yang namanya RPM guys. Jadi yang di atas ini, nah ini RPM, speedonya segede ini di sini. Jadi Aerox itu emang ada RPM-nya. Nah, kalau di Vario? Vario nggak ada. Jadi Vario nggak ada. Speedometernya masih sama kayak yang kemarin. Basic banget, dia tidak ada RPM-nya gitu. Nah, terus sisi sporty lainnya lagi ya, biasanya yang berkaitan dengan sport itu adalah tangki di tengah, ya kan? Nah, motor laki kan tangki di tengah tuh. Nah, Aerox tuh mencoba melakukan itu tuh dengan taruh tangki di sini. Ini kemudahan yang sangat betul, ini kemudahan yang sangat-sangat berguna sekali. Jadi kalau ketika isi bensin bisa langsung di sini gitu. Jadi buka langsung isi. Nah, kalau di Vario nggak ada tuh. Tetap harus buka jok. Tetap harus buka jok gitu. Jadi tangki bensin di tengah sini ini memang membuat kesan sportinya lebih dapat lagi gitu. Tapi nanti ada tentang practicality nanti akan kita bahas. Terus sporty apa lagi nih di belakang? Buntutnya lebih kayak ngangkat gitu gak sih? Buntutnya ngangkat. Iya, maksud gue posisi duduk yang belakang agak lebih tinggi. Oh iya ya, gue mungkin ya. Jadi dia ini lebih tinggi ya. Iya. Tapi sebenarnya satu lagi adalah suspensi belakang ini 2. Ah, itu iya pasti. Ya kan, orang-orang selalu bilang kenapa sih Vario 160 suspensi belakangnya 1 gitu. Aerox aja udah 2. Jadi emang kalau untuk sporty-sportyan ini suspensi belakangnya 2. Tapi ini masih tromol. Nah, kalau kita ke Vario, dia suspensi belakang emang cuma 1 tuh, ya kan? Iya. Tapi yang ini udah ada disc brake belakang. Jadi plus minus nih. Kalian nyari mana nih? Nyari suspensi 2 atau nyari disc brake belakang? Apakah Aerox Next bakal ada disc brake? Nggak mungkin. Kita nggak tahu juga. Mungkin aja kan sebenarnya kan. Ya nggak tahu juga kedepannya pakai gimana ada gitu. Terus juga dari sisi mesin sebenarnya ini 156 cc, ini 155 cc. Jadi sisi sedikit lah. Ini 156 aslinya. Walaupun tulisannya 160. Tapi tulisannya 156 sekian. Aerox dia nggak ada behel gitu. Ya, tuh. Jadi biasanya orang-orang kalau mau lihat transporti biasanya langsung dilepaskan behelnya. Ini emang udah nggak ada behel, pegangannya di sini. Betul, terlihat lebih sporty, tapi dengan adanya behel dia lebih praktis. Nah, ini poin berikutnya yang mau gue bahas. Lebih praktis mana? Vario 160 atau Aerox? Yang mana sih tuh? Lebih praktis yang mana? Ya, kalau lebih fungsional ya Vario. Oke, mari kita coba.
kepraktisan atau praktikal itu juga sebenarnya sebuah faktor yang penting banget lah kalau misalkan untuk motor yang dipakai harian. Sekarang kita coba nih, lebih praktis mana? Vario 160 atau Aerox? Tentunya dengan flat deck ya, Vario 160 pasti akan lebih praktis. Mungkin alat peraganya boleh diambilkan, tolong ya. Ini contoh nyata gitu ya, biasanya kan emang di rumah mak kita tiba-tiba Tur tolong itu aqua galon diganti gitu. Oh iya mak gitu. Gak usah digendong-gendong ya. Nah, nggak usah digendong. Kalau ini bisa taruh sini. Gitu. Sekarang kita cek di Aerox bisa nggak? Jatuh bang. Bisa. Jadi memang secara praktisnya flat deck seperti Vario 160 ini lebih praktis. Jadi ini balik lagi nih ke fungsi kalian. Kalian mau bawa barang apa enggak gitu loh. Apakah kalian akan boncengan, ya kan? Kalau misalkan boncengan bawa barang mungkin akan lebih praktis ya seperti ini. Tapi emak gue juga nggak mau digonceng pakai Aerox tuh. Kenapa? Ketinggian kan? Ketinggian. Nah, Iya. gua nggak tahu deh. Lo sama pacar lo juga nih biasanya? Hah? Pacar lo yang kemarin tuh loh, bukan yang biasanya. Oh, yang satu lagi. Jangan satu lagi, gitu, satu ya. lagi nih. Jangan gitu, woy. Dia juga ikut tonton. Oh, dia juga nonton ya? Sorry, gini gak enak. Terus, practicality berikutnya. Ini di Vario, dia ada hook di sini nih, Tur. Di sini nih ada Oh, hook. oke. Sini ada hook kan. Ah itu bisa naro. Bisa naruh Belanjaan. belanjaan. Jadi kalau misalkan habis beli nasi bungkus gitu kan, bisa taruh sini. Nah, gua nggak tahu nih Aerox ada nggak? Nggak ada. Ini emang nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada. Oh, ini emang nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus Vario ada 2 bagasi di sini. Ya kan? Sini ada. Sini nggak ada. Sini ada juga kan? Iya. Nah. Aerox ada nggak? Cuman satu. Cuma satu. Nah, Cuma satu nggak dan bisa buat apa-apa juga. betul. Kekurangannya bentuknya ini adalah tau nggak apa? Jatuh gitu. Iya, yang lebar tuh sisi bawah. Jadi mungkin kalau ini hidup di planet yang gravitasinya di atas, ini mungkin akan lebih berguna. Tapi sayangnya ini ke bawah. Jadi harus ditaruh di situ dulu, Bang. Iya, maksud gue cuman kan kayak Jangan lebih Tuh. sayang handphone ya, sayang handphone ya. tuh, maksud gue nganga gitu loh. Ada, cuman sayangnya mungkin tidak sepraktis itu. Aku juga gak muat itu mah. Aku juga nggak muat, bukan gue yang ngomong. Ini yang pemiliknya sendiri loh, Ngavatur yang ngomong. Terus sekarang gua mau coba bandingin bagasi utamanya. Ini juga penting nih, ya kan? Bagasi utama tuh sepenting itu karena kalau misalkan kalian pakai buat harian deh, mau sekolah, mau ngantor, pasti bawa Helm, sepatu atau sendal, jas hujan, ya kan? 3 barang ini tuh seenggaknya 2 ada jas hujan sama sendal tuh pasti selalu dibawa. Jadi bagasi itu penting banget. Nah, sekarang kita cek lebih lebar yang mana nih? Lebih lebar yang mana, guys? Aerox sih. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Aerox. Kenapa? Karena Aerox tangkinya di depan, ya kan? Vario masih di belakang. Jadi secara jawaban kalau besar-besaran bagasi masih lebih gede bagasinya. Aerox. Aerox lebih dalam, kayak lebih dalam ya? Lebih dalam juga, Bang. Lebih dalam, Lebih lebar. lebih panjang gitu. Alat peraganya, tolong. Alat peraga. Bukan aqua galon ya, apa lagi alat peraganya? Alat peraga. Nah. Ini adalah helm apa sih? Full face yang Film Pertamina full face dong. lah. HJC ya? ya HJC. Versi HJC, Pertamina. tapi sudah di branding sama Pertamina. Jangan lupa pakai aplikasi My Pertamina, ada Pertamax Turbo. Mantap, sahabat Pertamina. Nah, ini kalau di Vario nggak muat, ya kan? Gimana pun caranya, helm full face nggak bakal muat lah di sini. Mau dibalik ya, mau Nah, diputer-puter. Nah, surprisingly di Aerox muat. Gini ya? Ya, Tuh, tadi masih muat. agak turun. Enggak nah gitu. Nah, Sedikit maksa tapi muat, guys. Jadi di sini langsung terlihat ya. Aerox bagasinya dia lebih gede. di sambil ditekan belakangnya, Bang. Gimana? Set. Gini, Bang. Ditekan, Bang. Set. Nah,
Emang bukti kalau dia tuh ngap banget. Ngaps kuy. Ngapskuy kalau gitu ya. Nah, Itu ini full face lo ya. full face loh. Ini full face. Jadi sudah terlihat sendiri ya. Full face dia lebih praktis kalau di ukuran bagasinya. Coba Hellface. Vario masih muat gak? Tadi sih harusnya muat ya. Cuman baiklah kita tes kita. Ini helm Honda asli bawaannya. Muat. Nah, sekarang kita bahas posisi ridingnya. Oke? Kita balikin dulu. Sekarang kita coba riding posisinya Aerox. Nah, posisi ridingnya ini menurut gua cukup rendah ya. Ini rendah. Terus kalau dikata sporty, lumayan sporty menurut gua. Kalau lu agak mundur lagi bisa sonjoran bang. Lumayan. Nah, terus kalau misalkan ngap-ngap mau cornering ya kan, kakinya kan harus di sini nih. Nah, ini masih ada tempat nih gini. Terus kalau kayak terus di foto di Monasco gitu kan. Ya kan, kayak Monasco ya, bukan Monas. bukan Monasco tuh kalau enggak di mana? Tahun foto itu. cekrek gitu. Kadang-kadang sampai ada yang ngerem dulu berhenti tengah jalan. Kayak kalau cekrek. Nah, sekarang kalau boncengan kayak gimana? Coba Rip. Ini simulasi kalau kalian punya pacar, boncengan sama pacar kalian. Harusnya pakai wig Rip. Tahu loh. Ada bang. Tuh kan tinggi banget kan bang dia. Ini tinggi banget. Tinggi banget tuh. Jadi enak apa enggak? Harus meluk sih bang. Nggak usah dipraktekin mulutnya. Enak gak tuh? Enak sih. Tapi tinggi. Cuma terlalu tinggi. Emang jadi terlalu tinggi. Iya. Yaudah, oke. Kita turun. Terus clearance dengkulnya gimana? Aman. Duduk maju pun, kalau duduk maju mentok di tengah. Ya sama lah semua. Kalau posisi ridingnya nggak bener pasti ya nggak enak lah. Tapi kalau bener, aman-aman aja. Saya kita coba di Vario. Nah, Vario posisi berkendaranya juga bisa dibilang juga sport ini juga cukup nekuk gitu ya. Ini juga rendah, rasa ringan. Mentok apa enggak? Enggak. Tapi kalau maju ya pasti mentok lah. Tapi kalau standar duduknya enggak. Terus dia footstepnya oke. Nah sekarang bagaimana dengan untuk para ngap-ngap di luar sana yang mau cornering pakai Vario di Monasco? Nah, ruang kaki di sini emang dia lebih kecil, gitu. Nggak selebar di Aerox tadi. Jadi kalau misalkan mau foto-foto gaya cornering yang gini gitu kan di Monasco cekrek-cekrek gitu ya mungkin enakan kakinya di footstep belakang. Lebih dekat juga ya. Nah, bisa cekrek gitu terupload di Instagram hashtag Indo Sunday Ride gitu kan biasanya. Kalau enggak Sunmori outfit gitu kan. Nah sekarang simulasi boncengan. Kenapa nggak naik dari sini? Oh iya. Enak mana? Ini. Karena Empuk. Terlalu tinggi udah gitu jatuh empuk. oh ini joknya lebih empuk, biasanya lebih empuk. Kalau buat pegangan, karena ada bezelnya. Jadi tuh nggak ada. Terus ke bawah gitu. Oh oke, jadi dari sisi penumpang, kalau dibonceng lebih enak Varionya, gitu. Terima kasih mas ya. Iya. Nanti saya transfer. Oke, jadi dari sisi posisi riding, posisi duduk, boncengan sudah dijelaskan tadi ya. Nah, jadi intinya sekarang kita mau pilih yang mana? Jadi kalau disuruh pilih yang mana? Vario 160 atau Aerox 155 yang baru? Ini semua jawabannya balik lagi ke kalian masing-masing. Tadi udah gue jelasin semuanya, kelebihan Vario dan kekurangan Vario, kelebihan Aerox dan kekurangan Aerox. Nah, sekarang tinggal kalian mementingkan yang mana? Apakah
kalian mementingkan rasa sporty atau bentuk sporty dari Aerox? Apakah kalian mementingkan suspensi belakang 2? Atau kalian lebih mementingkan praktisnya Vario karena dia flat deck? Ataukah kalian mementingkan disc brake belakang, ya kan, di Vario 160? Ini semua balik lagi ke kalian masing-masing, gitu ya. Nah, jadi sekarang silahkan kalian berkomentar di bawah kalau kalian sendiri pilih yang mana. Kenapa kalian pilih itu, gitu? Kalian makainya kemana? Makainya sehari seberapa jauh dan sebagainya apa? Tulis di bawah biar di sini semuanya bisa sharing, teman-teman. Gitu. Ada lagi informasi tambahan tuh? Yang terbaru sih udah ABS juga, tapi Yang terbaru Aerox sudah ABS tentunya ya. Jadi Vario 160 sudah ABS, satu channel depan. Aerox pun yang terbaru juga sudah ABS. Jadi sekarang balik lagi ke kalian. Jangan lupa di like videonya. Yang belum jangan lupa subscribe. Sisi jalan. See you next video guys. Bye bye.